awalnya nyeritain udah berapa malam ya aku nangisin dia gitu. Terus akhirnya merasa kok kayaknya nggak bisa nggak ada dia gitu. Udah nyoba-nyoba sama yang lain. Makanya di liriknya ada bila bukan kamu aku tak akan mampu. Jadi kayak if it's not you then it's not anyone. Aku udah setengah mati, kayak setengah mati healing, setengah mati kesana kemari buat lupain kamu, tapi ternyata nggak bisa. Oke, barengan sama Audela hari ini. Yes, gimana kabarnya Audela? Baik, sehat, ya tetap ya jawabannya. Iya, emang harus kayak gitu ya. Apalagi coba, masa sakit? Tapi congratulations, setengah mati sudah hadir di semua streaming platform. Gimana rasanya? Seneng banget. Soalnya udah lumayan lama nggak rilis ya. Bener. Iya. Kayaknya nggak lama-lama amat sih. Iya nggak sih? Kayaknya baru beberapa bulan lalu. 3 bulan. Iya, itu udah lama ya berarti kan kamu ya. Lucu juga ini. Kan temanya galau, kalau orang galau kan sehari aja kerasa lama banget gitu. Aduh, nyes banget ya. Aduh, emang lagu-lagu kamu tuh memang pas banget didengarkan pada saat lagi galau dan kehilangan seseorang kayaknya ya. Betul. Apalagi setengah mati nih. Aduh. Tapi sebelum kita bahas mungkin kalau kita track back juga gitu, berarti di tahun ini kamu kan udah ngerilis satu lagu juga kan ya jatuhnya. Iya kan? Itu kan kalau kita ngelihat juga setengah mati ini vibes-nya mungkin mirip-mirip. Vibes-nya adalah relate sekali sama anak-anak yang ada di TikTok. Banyak banget yang menggunakan, bahkan sebelum dirilis pun udah banyak banget yang bikin video-videonya gitu kan ya. Boleh cerita dikit gak sih tentang apa sih lagu ini? Yang setengah mati. Jadi lagu ini cerita tentang proses kehilangan seseorang. Jadi awalnya nyeritain udah berapa malam ya aku nangisin dia gitu. Terus akhirnya si cewek ini cewek kok personal? Wah, Nggak. personal. Oke. Akhirnya si dia ini merasa kok kayaknya nggak bisa nggak ada dia gitu. Udah nyoba-nyoba sama yang lain. Makanya di liriknya ada bila bukan kamu aku tak akan mampu. Jadi kayak if it's not you then it's not anyone. Jadi kayak aku udah setengah mati, kayak setengah mati healing, setengah mati kesana kemari buat lupain kamu, tapi ternyata nggak bisa. Tapi yang nulis kamu? Oh gitu berarti. Aku mau nanya, yang nulis kamu atau? Ada aku. Oke. Ada Kak Clara Rifa. Oke. Berarti ini dari banyak cerita-cerita teman-teman kali ya jatuhnya. Betul. Oke? Yes, Betul. nice. Betul. Iya. Tapi emang kalau ngomongin tentang liriknya, lirik-lirik kamu kan deep banget, biasanya dalam banget dan itu nyet-nyet hati. Itu memang kamu sukanya gitu ya, emang nyet-nyet hati orang ya? Iya. Maksudnya iya. Iya. Lebih ke ya namanya lagu kan harus dilebih-lebihkan lah. Oh gitu. Iya, tapi lucu ya. Jadi ibaratnya kamu memang spesialis nih kayaknya jatuhnya, spesialis lagu galau ya jatuhnya. Tapi padahal sebenarnya pengen tau Kak bikin lagu yang centil, yang jatuh cinta gitu pengen. Cuman nggak tahu kenapa inspirasinya nggak ada ke situ gitu. Akhirnya mau curhatnya enggak. Nulisnya iya. Adalah di situ. Betul. Oke. Cukup. Oke. Nah sekarang kita pengen ngobrol lagi. Kalau tadi kan katanya pengen banget mencoba untuk bikin lagu yang centil, bikin lagu yang mungkin jatuh cinta berbunga-bunga. Maybe next single? I wish. Oke. Tapi we'll see. Oke, we'll see aja ya. Bakal seperti apa nih? Karena kita selabel juga loh guys. Iya betul. Ini jadi ibaratnya bukan pertama kali kita ketemu ya jatuhnya. Terakhir kali kita ketemu tuh pas ada. Kita spill ya, biar agak riak dikit. Iya, agak riak. Silahkan di spill. Kita ketemu waktu itu bareng Chris Martin sih. Wah. Sorry guys, Chris Martin. Jadi serius ya kan Kak? Pertama kali kita ketemu barengan sama Della itu adalah pada saat Coldplay lagi main kesini. Kebetulan kita satu label. Akhirnya kita diajak nongkrong barengan sama Bang Chris. Betul. Ya kan? Kita meditasi bareng. Itu dia. Kan? Terus kayak kita perform lagu-lagu kita. Iya. Itu ingat ya? Terus akhirnya aku ingat kakak nge-rap
Betul. Beraksi. Yes. Kota. Yes. Habis itu aku lihat Della juga, ketemu nih anak kucuk-kucuk gitu kan. Wah, emang the best ya jatuhnya, sangat humble, sangat menyenangkan. Pokoknya itulah the best kalau misalnya kita ketemu pertama kali waktu itu di situ. Betul. Tapi akhirnya bisa ketemu di podcast. Selamat datang di Opal. Harusnya openingnya ya. Harusnya gitu ya, harusnya ya. Iya. Tapi kalau going back to music gitu, jadi ceritanya kalau sekarang lagi sibuk di studio kah, lagi sibuk nyanyi kah? Jadi sekarang tuh lagi fokusnya ngapain nih, Del? Kemarin itu aku workshop sih buat nata album. Jadi udah beberapa lagu udah siap. Jadi tinggal milih mana yang dirilis duluan. Oke, berarti ini udah siap nih ya, banyak lagu-lagunya nih ya. Lumayan. Tapi kayak 90% enggak. Jadi mencoba nanti cari inspirasi lagi. Apa sih dengan kegalauan ini gitu kan pastinya, apa sih tips move on dari Audella untuk Opal Gengs di luar sana yang paling ampuh? Buat temen-temen yang setengah mati berusaha ngelupain dia yang setengah hati. Tips dari aku sih olahraga. Nggak tahu kenapa olahraga tuh kayak ningkatin dopamin. Olahraga. Iya. Aku dulu pernah temanku dia diputusin sama ceweknya. Langsung jadi atlet. Langsung jadi atlet. Dia nge-gym. Betul. Itu ya. Oke. Oh, itu Anda. Iya. Oke. Karena nggak tahu kenapa kayak ningkatin mood, terus juga kakak olahraga juga kan? Melihat saya sih kayaknya tidak. Tapi lumayan. Aku suka jalan kaki pagi-pagi. Jalan kaki. Iya. Nice. Kayak gitu. Terus apa ya? Sibukin diri. Jangan sampai tapi nggak apa-apa sih, kayak kita misalnya mau spare waktu sehari 2 hari buat di kamar untuk kayak refleksi atau mau puas-puasin nangis supaya besoknya bisa produktif lagi, daripada maksain keluar tapi jadi nggak produktif, terus kayak nggak fokus. Maksudnya nggak fokus, ke distract. Mending menurut aku ya udah nangis aja. Nangisin dulu, dikeluarin dulu, feel your feelings gitu ya. Dikeluarin semua baru nanti pada saat udah harus beraktivitas ibaratnya bukan buat ngelupain gitu kali ya jatuhnya. Caranya buat mancing nangisnya ya dengerin setengah mati ini. Masuk sekali. Oh gitu. Oh bener ya, kalau ngomongin tentang lagu galau tuh kadang-kadang kan kayak ngapain sih dengerin lagu galau gitu. Tapi itu ya ternyata biar kita bisa ngeluarin sedih kita sampai akhirnya kita ya udah nggak merasa sedih lagi gitu. Kadang kita juga nggak bisa ekspresiin perasaan kita kan. Kadang itu bisa jadi ini maksudnya kayak gitu. Jadi kayak media buat rilis atau relief stress kayak gitu juga bisa sih. Nggak melulu kayak lagi seneng dengerin jadi sedih. Maksudnya nggak gitu juga sih. Betul. Pengen wakilin teman-teman yang ada di fase ini aja. I see. Wah, kalau kamu sendiri kan ibaratnya bikin lagu galau tuh suka nangis juga gak sih? Maksudnya prosesnya tuh kayak waktu recording. Iya, waktu recording tuh suka nangis juga gak sih? Atau mungkin kayak merasa kayak aduh nih kayaknya gue banget gitu. Pancing terus. Enggak. Recording sih enggak sih. Oh enggak ya? Kalau recording itu berarti kayak you focus on the music, terus kayak oke, gimana caranya biar mendapatkan vocal performance yang bagus. Betul. Gitu ya. Kalau aku sih gitu sih. Iya. Terus paling lampunya dibuat remang-remang sih biasanya. Iya. Kenapa tuh? Lucu. Lampunya dibuat remang biar lebih menghayati. Kalau misalnya nangis, aku takutnya kayak jadi nggak kekontrol aja emosinya kan. Benar. Kalau recording kan harus. Iya, harus prima lah gitu ya secara vokalnya. Mungkin pas nulis ya. Nggak dipancing keluar sendiri ya. Kalau dipancing nggak mau. Maunya nge-spill sendiri. Oke. Nah untuk setengah mati itu sendiri prosesnya berarti berapa lama tuh bikinnya? Kalau prosesnya tuh sebenarnya ini tuh notasinya udah dibikinin sama Kak Tintin. Oke, yes. Kalau misalnya kita ngomongin tentang lagu-lagu galau tuh nggak jauh-jauh tuh ya. Kak Tintin, Korea gitu. Terus aku waktu itu ketemu di Bandung apa di mana gitu. Dia lagi nganterin Lini. Terus kayak, Kak,
ayo dong kapan bikin lagu, aku pengen Oke. yang chorusnya catchy. Oke. Terus dia kayak ayo gitu. Wes, ya. Terus dia DM aku, udah ada nih gitu. Oke. Pertama masih aku kayak, kak ini aku kurang srek nih notasinya. Heeh. Terus dibikinin lagi, terus akhirnya bikin lirik deh sama Kak Klarifa. Ah. Tapi jadi itu sih kayaknya tahun lalu kalau nggak salah ya. Oke. Apa awal tahun notasinya. Jadi Iya, baru iya. digarap akhir-akhir ini. Oke. Oh berarti ini udah ada di banking tapi belum difinalisasi aja. Iya betul. Oke, barulah sekarang digarap dan akhirnya dirilis. Iya. Wow. Gila sih. Jadi emang prosesnya juga cukup panjang ya berarti ya. Iya soalnya belum dilakuin, ngerti gak sih? Belum digarap. Iya, benar. Kalau di total kayak masa setahun lebih nggak juga kan waktu Iya. itu dengerin terus akhirnya baru digarap gitu. Oke, oh iya berarti ini ibaratnya kayak lagu lama tapi ya dimasukin ke dalam ibaratnya kamu yang sekarang. Nice. Nah kalau tadi juga kita sempat ngobrolin tentang TikTok kan itu ada banyak banget tuh yang menggunakan. Apalagi yang lagu-lagu kamu tuh banyak yang digunakan sama anak-anak TikTok ya emang karena galau kali ya kan galau terus kayak sangat menggambarkan hati anak-anak muda zaman sekarang gitu yang mungkin lagi putus cinta kayak yang lagi kangen kayak kan gitu kan. Nah, kamu tuh beneran punya intention itu menjadi sebuah lagu viral atau ya udah itu jadi aja gitu? Apa digunakan apakah kamu punya strategi gitu? Oke, ini harus digunakan sama banyak orang gitu. Enggak sih. Oke. Jadi yang single pertama aku tuh ada judulnya Amin Kita Beda. Oke. Itu judulnya lagunya tentang beda agama. Nah aku tuh nggak relate sama lagu itu. Cuman aku lihat orang kok kayak banyak yang beda agama, kayaknya bakal banyak yang relate. Aku mikir gitu kan. Iya. Terus karena mungkin jadinya nggak dari hati banget, nah Oke. jadinya nggak terlalu gimana gitu. Oke. Nah akhirnya yang lagu kedua ini, yang Tertahan Hati itu, Iya. itu aku mikirnya pengen jadi lagu terakhirku. Tapi aku pengen curhat aja lewat lagu itu. Oke. Emang pure mau curhat. Aha. Dan udah setelah bikin single ini, ya udah entah aku kerja yang lain atau aku ngelakuin aktivitas lain waktu itu mikir. Kamu cuma kayak oke ini lagu yang oke gue throw away aja. Iya, yang penting gitu aku ya. rilis. Yang penting Iya. lagu ini dirilis karena aku juga gak pernah nulis lagu, gak pernah apa kan. Bener. Coba aja. Nah ternyata dari situ jadi Iya. turning point aku dari Tertahan Hati itu kalau misalnya berkarya yang jujur. Pokoknya Iya. kalau dari hati itu pasti nyampe ke hati. Jadi aku mikir Iya. yang relate aja sama temen-temen. Oke. Oh berarti tuh nggak ada tuh ya mikir kayak oke gue pengen bikin ini jadi viral, gue pengen ini diomongin, nggak ada tuh sama sekali tuh ya. Enggak sih. Itu beneran curhat. Iya bener. Kalau ngelihat Tertawan Hati ini ada yang nonton sekarang udah 127 juta di YouTube kan gila ya. Alhamdulillah. Iya kan, dan yang menggunakan juga soundnya banyak banget. Dan ini kalau misalnya kita ngelihat banyak banget ya itu tadi lagu-lagu yang ini aku sambil ngebuka-buka Iya. ya jatuhnya ya. Ini gue bukan WhatsAppan ya, mohon maaf nih ya. Enggak ya. Iya. Aku lagi kerja sayang. Iya, wow luar biasa. Enggak, tapi ya itu banyak banget yang kayak digunakan di TikTok gitu dan teman-teman seneng banget gitu. Kalau kamu memandangnya itu seperti apa? Apakah seneng kah atau mungkin kayak wow ternyata banyak yang suka gitu yang di TikTok? Kaget lah. Oke. Kayak oh ada yang denger laguku ya awalnya gitu. Terus seneng karena karyaku tuh bisa diapresiasi, bisa dalam bentuk apapun. Kan kreatif, ada yang bikin jedak-jeduk lah, ada yang bikin banyak banget ternyata dari satu lagu tuh bisa jadi banyak gitu sih. Iya. Semoga karya selanjutnya juga bisa dinikmati. Yes. Amin. Dan apa sih namanya kalau kita ngelihat juga pas kamu manggung gitu kan. Ini kan sempet kalau aku lihat sih kamu sempet manggung lagu ini kan. Nyanyiin lagu ini ya sebelum ini ya. Oh iya. Iya kan? Tipis-tipis. Tipis-tipis. Iya, dan kalau misalnya kita ngelihat crowd-nya juga pada seneng berarti. Amin. Kok pertanyaan? Masa aku jawab iya sih pada seneng. Iya, benar. Maaf. Iya. Berharapnya begitu. Berharapnya begitu ya. Tapi apa sih yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman di luar sana yang mungkin mendengarkan lagu kamu? Harapannya semoga teman-teman suka, bisa merasa terwakilkan dengan lagu ini. Terus buat teman-teman yang struggling lagi move on, it's okay. Semua punya fasenya sih. Kayak ada orang yang kayak lu ngapain sih galau bla bla bla. Tapi kayak menurutku tuh manusiawi gitu loh kalau kita merasakan sesuatu, daripada kita ngerasain sesuatu dan nggak pernah tervalidasi, itu rasanya kayak sakit dan nggak enak. Jadi menurutku ada fase di mana kita pernah putus cinta, kita pernah seneng, kita pernah nggak bisa move on, dan emang
durasi orang beda-beda, ada yang cuma 3 hari move on, ada yang sebulan, dan Ya. itu nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi menurutku nggak apa-apa, dan semoga lagu ini bisa jadi peneman kalian. Amin. Pas mau tidur, pas mau ngapa-ngapain, lagi nyetir, pokoknya semoga bisa jadi bisa nemenin kalian. Oke, gila sih kalau dengerin lagu-lagunya pastinya itu lagu galau, tapi kalau ketemu sama Delanya langsung tuh lo tuh ceria sekali ya. Masa sih? Iya, lo dapat energi dari mana sih? Energi? Iya, lo apa yang lo lakukan biar lo bisa tetap apa ya, bubbly gitu, tetap menyenangkan untuk banyak orang. Mungkin kayaknya ya. Hah? Aku tuh sebenarnya introvert, Kak. Oke. Jadi aku udah lumayan ngecas kemarin 2 hari di rumah diem, aku bisu 2 hari, jadi ketemu orang rasanya seneng banget. Oke. Gitu. Temenku juga nanya sih, kok bateraimu nggak habis ya? Karena aku udah ngecas di rumah. Ini yang nggak kita lihat nih. Iya, tapi kadang nih kalau rame banget, aku bisa tiba-tiba yang terus tiba-tiba Iya, temenku udah kayak Dela lobet udah Oke, biarin. Dela lobet tuh kalau Iya. kayak gitu tuh ya. Oke, berarti introvert itu bukan berarti kita nggak bisa bergaul sama Bukan teman-teman. dong, Iya ya. itu cuman masalah ngecasnya aja. Oke. Wah, Dela boleh sebagai closing nih ya. Ini kita punya kamera di sini, boleh ajak Opal Gengs untuk nge-stream lagu terbaru kamu. Buat teman-teman jangan lupa dengerin lagu baru aku, Setengah Mati, udah ada di semua digital platform, ada MV-nya juga di YouTube aku, Audella, terus bisa didengerin di Spotify dan semua music platform. Alright, itu dia ladies and gentlemen, boys and girls, Audella.